Ibu-ibu tadi kan sudah memaparkan beberapa contoh-contoh penelantaran yang ada di sekitar ibu-ibu ya. Tadi ada yang bilang anaknya, tetangganya ada yang tidak diberi makan dengan gizi yang tidak baik atau kurang bergizi ya. Terus apalagi tadi? Tidak disekolahkan. Ya, ada yang tidak disekolahkan, harusnya sampai SMA tapi sampai SMP saja sudah tidak disekolahkan, atau setelah lulus SMP tidak dilanjutkan. Kemudian apalagi Bu tadi? Disuruh bekerja. Ya, ada yang anaknya sebenarnya belum waktunya untuk bekerja tapi dia suruh untuk bekerja. Kalau seandainya anaknya itu mau sendiri pun tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya itu sebenarnya masih ingin sekolah, tapi kok disuruh untuk membantu orang tuanya dengan bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian anaknya tidak sekolah lagi, lah itu yang tidak boleh, itu termasuk penelantaran ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Ditinggal ya sendiri. Tinggal sendiri saat orang tuanya bekerja, itu juga termasuk penelantaran. Mas, iya Bu, sendiri ya, sendiri. Kalau sendirinya kan cari uang tuh Bu. Lah iya, kalau masih ada bapaknya atau ada neneknya dititipkan sama tetangganya boleh, saudaranya, pokoknya harus ada orang yang lebih tua Bu. Minimal kalau tidak ada keluarga, minimal orang yang dipercaya, entah itu tetangganya, entah itu sanak saudaranya. Iya, kalau ada saudaranya sampean yang dekat rumah, lah itu sampean titipkan. Istilahnya tetap ada yang mengawasi, tidak ditinggal sendirian meskipun sudah sampean masakan seandainya ya, sudah sampean masakan, sudah dikasih apa-apa di dalam rumah, kemudian sudah tak tinggal bekerja, orang yang bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anaknya di rumah sendirian, itu juga termasuk penelantaran. Takutnya Bu, ya bukannya istilahnya doa ya, cuma takutnya siapa tahu di rumah sendirian ada ya perampok. Kemudian sekarang kan banyak tuh Bu penipuan seperti itu, apalagi kalau seandainya anaknya perempuan. Sekarang kan bahaya Bu ya, pokoknya meskipun laki-laki perempuan bahaya, penculikan apa seperti itu. Jadi tetap harus ada yang mengawasi, entah itu sanak saudaranya, tetangganya, ataupun siapapun, yang penting yang sampean percayai. Itu termasuk kalau tidak seperti itu berarti disebut penelantaran. Karena penelantaran itu tidak dengan sengaja saja Bu, tidak sengaja pun kalau memang sifatnya menelantarkan, tidak diurusi dengan baik dan benar, itu juga termasuk penelantaran. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, sebenarnya contoh-contoh itu banyak Bu ya. Bisa dilihat di buku pintarnya Bu ya. Buku pintarnya halaman 36 ya. Yang tidak bawa buku pintar dilihat di flipchart ya. Yang pertama di sini tadi sudah hampir sama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Jadi kalau seandainya orang tua tidak memberikan anak-anaknya makanan yang sehat, makanan yang aman, makanan yang bergizi, itu juga termasuk penelantaran. Kalau seandainya ada makanan yang banyak mengandung pewarna, banyak mengandung pengawet, atau pokoknya sesuatu yang tidak aman, kok sampean tidak melarang, itu juga termasuk penelantaran meskipun tanpa sengaja ya. Yang kedua apa Bu Ika, tolong dibaca. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Ya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Jadi anak itu juga harus diberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga apa Bu Ida? Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Ya, tidak diberi waktu dan kesempatan untuk bermain. Jadi membantu orang tua itu boleh Bu ya. Tetapi harus tahu juga anak-anak itu masih perlu bermain. Jadi harus ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Untuk membantu orang tua juga diperbolehkan, tetapi bukan berarti membantu orang tua terus tidak boleh bermain. Yang keempat sama tadi ya, tidak diizinkan sekolah, itu juga termasuk penelantaran. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak, itu juga termasuk penelantaran Ibu-ibu. Kalau Ibu, nah itu harus, makanya adanya PKH ini kan juga ada absen setiap bulan untuk memantau tentang posyandu, apakah ibunya itu posyandu atau tidak. Nah, itu jenengan yang harus diingat sendiri Bu. Jadi tidak boleh lupa, karena itu juga termasuk
kok kuliah bareng itu tidak boleh Bu. Sekarang itu semua ada jalan ya. Kalau anak jenengan pengen meraih cita-cita yang tinggi, ingin kuliah, ingin sekolah yang tinggi, harus didukung. Kalau jenengan tidak mendukung, itu juga termasuk penelantaran karena jenengan tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak jenengan. Memberikan keinginan itu bukan berarti apa sih dijalui anak harus dituruti Bu ya. Sesuai dengan porsinya anak ya. Kemudian tidak memberikan kasih sayang, itu juga termasuk penelantaran. Tidak memberi perhatian, tidak mendengar pendapatnya anak, itu juga penelantaran Bu. Hati-hati Bu ya. Ya. Tidak memberi kesempatan beribadah, itu juga penelantaran Bu. Sampean gak ngelingno anaknya sampean ngaji, sholat, itu juga penelantaran. Hati-hati Bu pokoknya. Tidak mengenalkan nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan menghargai orang lain, ditinggal sendiri tadi yang saya ceritakan tadi seperti yang jenengan bilang tadi. Kemudian didiamkan dalam kurun waktu yang lama atau kurun waktu tertentu. Sampean makan mbak anak sampean tuh sampean nengno Bu. Sampean gak ngajak ngomong, itu juga penelantaran Bu ya. Yang terakhir tidak dipedulikan, gak peduli mbak anaknya, yang dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya contoh-contohnya. Ini hanya beberapa contoh tentang penelantaran anak. Nah sekarang gini Bu, saya mau tanya, kira-kira Bu, kalau anak-anak itu ditelantarkan akibatnya apa Bu? Tidak percaya diri Bu, tidak percaya diri. Apalagi Bu Ija? Merenung Ibu. Merenung, tidak dapat kasih sayang, jadinya merenung, tidak percaya diri, minder ya. Pemalu ya. Sebenarnya bisa dibuka Bu di halaman 37 buku pintarnya. Apa Bu? Yang pertama, akibat penelantaran anak bisa putus sekolah. Jadi harusnya anaknya itu masih sekolah tetapi tidak dilanjutkan karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Yang kedua bisa kurang gizi karena tidak diberikan makanan atau konsumsi makanan yang tidak bergizi atau kurang sehat sehingga jadi kurang gizi. Yang ketiga, celaka, luka, sakit. Anak bisa celaka, bisa terluka, bisa sakit. Kenapa? Karena tidak diperhatikan, bermain sakarpe dhewe, tiba-tiba celaka atau jatuh, kemudian sakit karena tidak dibawa ke puskesmas jadi sakit parah. Yang keempat, bisa digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing. Jadi bermain pun harus diperhatikan. Kalau seandainya anaknya sudah bermain ke tempat yang berbahaya, harus Nah ya itu, makanya kalau sebagai orang tua anaknya seperti itu harus diingatkan, jangan bermain di tempat-tempat yang berbahaya. Kenapa? Karena ada kalajengking, ada ular. Kalau digigit, nah itu. Kalau anak kecil kan biasanya memang kalau dilarang makin jadi kan makin penasaran. Harus diingatkan terus, tapi juga harus diperhatikan ya. Bukan berarti terus anaknya disuruh main, sampean terus di rumah tidak lihat anaknya di mana. Kemudian sering ketakutan, tidak berani, jadi gampang takut Bu ya kalau tidak kalau tidak diperhatikan, dikasih sayang seperti itu. Kemampuan berbahasanya rendah, jadi sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain Bu. Kalau jenengan kurang memberikan kasih sayang, kurang memberikan perhatian, sering ditinggal sendiri, anak merasa tidak aman. Nah ini kalau sering ditinggal sendiri anak merasa takut, tidak aman. Mungkin pernah ada orang asing yang ngajak kayak mau diculik atau bagaimana ya, itu juga bahaya. Susah bergaul lah ini. Ya kan Bu, kalau anaknya sering ditinggal, tidak sering diajak untuk bersosialisasi dengan orang lain, maka akan susah bergaul. Selanjutnya